Glory, glory, hallelujah. Jesus, hallelujah. Amen. Amen, haleluya. Amen. Ya Bapak, terima kasih. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sabalah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita siap masuk menghadap takhta hadirat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, menikmati hadirat Tuhan itu hal yang indah dalam hidup kita. Saat kita mau memulai di hari ini, kita ada bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Amin. Mari datang dengan segenap hati, sambut pagi hari ini dengan semangat, sukacita, dengan wajah yang tersenyum. Amin, saudara, puji Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Amin. Amin, terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sabalah Maha Kudus hadir di sini.
masuk tahta suci-Nya. Oh, kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari katakan, mari puji Yesusku. Mari puji Yesusku. kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tahta-Nya. Kita masuk tahta suci-Nya Bersama, katakan dengan iman, bersama para malaikat kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, mari Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus kami. Yesusku. Haleluya. kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Kami masuk dalam hadirat Haleluya. Haleluya. kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu erat dekat dengan Engkau. Menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Oh, Amin, terima kasih, haleluya. Terima kasih. Jesus, Terima kami kasih, sujud menyembah. Kami datang meninggikan namamu, namamu Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Iyaralaya daralaya mama sikiarala matangaya. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Hallelujah. Amen. Amen. Nikmati keindahan di hadirat Tuhan. Nikmati keindahan dan keintiman dengan Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya.
selalu Tuhan, kami ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh kami Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin, amin. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Amin. Oh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidup. Mari semua angkat suara kita, katakan hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, haleluya, dan baru. Kaulah perlindungan, amin, puji Tuhan, keselamatan, keselamatan. Ya, mari dengan sepenuh hati kita deh katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, haleluya. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin, amin. Menikmati hadiratmu. Biarkanlah rohmu Tuhan tinggal dalam hidup kami. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin Yesus, kami rindu selalu bersekutu erat denganmu Tuhan. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Selamanya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih buat kehadiran-Mu, Ya. terima kasih buat lawatan-Mu dan jamahan-Mu dalam setiap pribadi kami pagi hari ini Tuhan. Saatnya tiba untuk kami diberkati dengan kebenaran firman. Siapkan hati kami.
telinga pendengaran kami, akal pikiran kami, terlebih hati kami Tuhan. Tuhan yang kuasai dan dengan hikmat dan pengurapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih. Dan kami selalu percaya di mana Roh-Mu bekerja, kuasa iblis pasti sudah tinggalkan tempat itu. Di mana ada Roh-Mu bekerja, iblis sudah lari dari situ. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Bapak. Dalam kebebasan pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu, Ya. kami siap merenungkan firman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari pegang Alkitab kita bersama-sama di hadapan Tuhan ya. Amin, amin. Puji Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan kerinduan hati kita untuk diberkati dengan firman Amin. Tuhan. Amin. Kita nyatakan bahwa kita betul-betul haus Ya. dan lapar akan Amin. firman Tuhan. Karena firman Allah berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Ya. firman Tuhan. Karena mereka lah yang akan dikenyangkan dan dipuaskan, Amin. diberkati Ya. oleh Tuhan. Mari pegang Alkitab kita atau apapun fasilitas di tangan di dalam fasilitas yang ada dalam saudara, di mana ada firman Tuhan di dalamnya. Apakah itu sebuah buku ataukah itu sebuah HP atau tablet, silakan saudara. Yang penting di situ ada firman Tuhan. Amin. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang kuasa perkataan ya, the power of speech. Jadi di dalam mulut kita, perkataan kita, lidah kita itu ada kuasa. Yang setuju katakan amin. Tapi bagaimana supaya di mulut kita, di lidah, perkataan kita itu mengandung kuasa? Nah, kita sudah pertama yaitu kita berdoa, kita minta Tuhan jamah mulut kita. Amin, saudara. Nah, saudara, orang yang mulutnya dijamah, pasti yang keluar dari mulutnya itu kata-kata berkat. Yang keluar bukan persungutan, tapi pengucapan syukur, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apalagi saudara, yang keluar dari dari mulut kita itu adalah kata-kata yang dapat dipercaya. Yang keempat, apalagi kemarin saudara ya, yang keluar dari mulut kita itu, mulut kita itu tidak bocor mulut ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, yang kelima ya, mulut yang dijamah oleh Tuhan itu, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Mari kita lihat di dalam Injil Matius ya, Injil Matius 12. Injil Matius 12. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya sejak saudara dengar firman Tuhan, Tuhan sedang membaharui mulut kita, perkataan kita, lidah kita hari-hari ini ya. Haleluya, puji Tuhan. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-35. 12 ayat 35 ya. Yang sudah dapat katakan amin. Kita akan baca bersama-sama ayat 35 sampai ayat yang ke-37. 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang dikeluarkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Puji Tuhan yang kasih saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, di ayat yang ke-36 ya, di sana dikatakan tentang kata sia-sia.
perkataan sia-sia. Ya. Nah, dalam terjemahan lain kata ini juga menggunakan kata perkataan kotor atau juga perkataan sembarangan. Nah ini ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita tanpa kita sadari dari mulut kita ini keluar perkataan sia-sia. Sia-sia itu artinya kan tidak ada guna. Ya, sia-sia itu artinya tidak ada manfaat. Nah, banyak kali keluar perkataan yang tidak ada guna, yang tidak ada manfaat dari mulut kita ini. Bahkan firman Allah katakan itu masuk dalam kategori perkataan kotor. Ada satu terjemahan lagi dikatakan perkataan busuk. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita berkata kita ini orang baik. Enggak usahlah mungkin kita katakan, kita kadang-kadang berpikir kita ini orang baik. Nah, dibanding dengan orang lain sana, saya ini baik ya. Kita berpikir kita ini orang baik. Nah, saudara tahu enggak, salah satu ukuran firman Allah mengatakan tentang kita itu baik atau tidak itu dinilai dari mulut kita. Itu dinilai dari apa? Perbendaharaan yang ada di hati kemudian terungkap lewat mulut. Jadi sebenarnya baik tidak baiknya kita itu diukur dari perkataan kita, saudara. Enggak apa-apa, yang penting hati saya baik, mulut saya sembarangan, mulut saya keluar perkataan kotor, yang penting hati saya baik. Tidak, saudara. Firman Allah berkata dari hati kita itu, apa yang keluar dari mulut kita itu dari hati. Nih, perbendaharaan hati yang keluar dari mulut, kata ayat ini. Nah, saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang lain dikatakan perkataan kotor itu, ya, perkataan kotor itu termasuklah di dalamnya itu apa? Caci maki. Suka mencaci. Nah, ini, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maksud firman Allah di sini menegaskan bahwa kalau kita mau berkata-kata, mau mengucapkan sesuatu, makanya saudara dipikir dulu. Nah, katakan, coba kata Cak Lontong pikir, mikir dulu baru ngomong. Nah, banyak kali orang sekarang, saudara, ya, apalagi ibu-ibu, ngomong dulu baru mikir. Sudah keluar dulu kata-kata baru mikir, benar atau tidak, baik atau tidak baik, mendatangkan berkat atau tidak, memotivasi orang atau tidak. Mikir dulu baru kata-kata. Sudah berkata-kata itu firman Allah. Makanya kitab Yakobus katakan, saudara, ya, hati-hati kita berkata-kata. Ya, saya kan memang orangnya begitu, suka ngomong ini, suka ngomong. Apakah firman Allah dikhususkan kepada orang yang suka ngomong? Oh, enggak apa-apa, dia kan sifatnya memang sanguin. Wah, suka ngomong ini. Ya, khusus kepada sanguin enggak apa-apa, karena memang pribadinya begitu, jadi enggak apa-apa. Dia kata-kata dulu baru mikir dulu, ya, apakah itu, ya, nanti kalau salah kan ya bertobat, minta ampun, minta maaf gitu. Enggak bisa, saudara. Ini firman Allah berlaku untuk semua. Justru orang yang punya tipe, ya, saya katakan tanda petik, ya, tipenya suka ngomong, justru memang firman Allah ini secara khusus kepada saudara, supaya saudara apa? Memang itu pergumulan berat, tantangan berat untuk saudara yang punya sifat-sifat seperti itu. Bawaan lahirnya, bawaan sifatnya sudah begitu. Nah, itu memang tantangan berat, tetapi bukan berarti dikompromikan khusus untuk saudara. Tidak, kepada semua kita firman Allah katakan janganlah keluar dari perbendaharaan hati dan mulut kita itu perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor. Haleluya, puji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ini firman Allah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kadang-kadang ya keluar kata-kata dari mulut kita, makian, ya, caci maki. Itu perkataan kotor, itu sia-sia, saudara, ya. Marah sedikit langsung caci maki,
P inilah dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa nama-nama binatang di penghuni di kebun binatang pindah ke rumah kita. Ya. Hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Saya ingat seorang hamba Tuhan, ya, dia berkhotbah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang ini hamba Tuhan ini dia bersemangat sekali dia kalau berkhotbah, saudara ya. Lancar, agak fasih sedikit, saudara, dia kalau khotbah. Satu ketika dia khotbah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini hamba ini kalimat kata-kata yang kira-kira keluar dari hamba Tuhan ini ya. Pagi hari ini di khotbah minggu pagi kita akan firman Allah akan berbicara tentang seorang yang bernama Yudas. Saudara kenal siapa itu Yudas? Dia itu adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Jadi sebenarnya dia itu dipilih Tuhan secara khusus. Yudas. Nah, saudara, firman Allah mencatat selanjutnya apa? Saudara lihat apa? Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya milih dia menjadi muridnya, tetapi Yesus mempercayakan kepada dia untuk mengatur keuangan. Dia jadi bendaharanya Tuhan Yesus. Tapi apa yang saudara lihat? Yudas kemudian apa? Yang sudah lama yang sudah 3 tahun setengah bersama dengan Yesus, tapi di akhir saudara pelayanan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yudas, saudara? Nah, dia mulai meninggi ini kata-kata hamba Tuhan. Apa yang Yudas lakukan? Ternyata saudara, Yudas itu mengkhianati Yesus hanya dengan uang perak, saudara. Dia rela menjual Yesus. Saudara, luar biasa jahatnya Yudas ini. Saudara, kalau saja ini saudara kurang ngajar dengan Yudas ini. Oh, dia mulai maki-maki itu Yudas. Padahal dia lagi khotbah di atas mimbar. Pendeta pun masih bisa maki loh, saudara. Tapi berbahagialah kita di sini, ya. Pikir dulu baru ngomong. Jaga perkataan kita, jangan keluar kata yang sia-sia. Dan sudah tahu firman Allah berkata, dari perkataan kita ini akan kemudian kita pertanggungjawabkan. Baik dari sekarang sampai nanti juga perkataan ini akan kita pertanggungjawabkan, kata firman Tuhan. Karena menurut karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, kita akan diadili. Mulai dari saat ini sampai nanti ketika masuk dalam pengadilan, kita akan mempertanggungjawabkan semua itu, saudara. Itu sebabnya jaga baik-baik perkataanmu. Banyak kali kita disalahkan, saudara, cuma karena kata-kata. Itu sebabnya hati-hati berkata-kata, hati-hati berbicara. Nah, sekarang saudara, zaman kita sekarang berkata-kata itu tidak lagi hanya lewat mulut. Nah, ingat ya, hati-hati sekarang berkata-kata sekarang tidak lagi hanya lewat mulut. Hati-hati saudara, sekarang berkata-kata bisa dengan jari. Maksudnya apa? Nih, saudara pegang HP saudara, ya. Saudara sekarang bisa berkata-kata dengan HP, dengan tablet, dengan laptop saudara. Hati-hati sekarang saudara. Undang-undang IT mengatur kalau saudara sembarangan keluar kata-kata yang menghina orang, yang mengejek orang, ya, engkau akan bisa dituntut. Nah, itu firman Allah berkata, dari perkataanmu engkau bisa diadili, dihukum mulai dari sekarang sampai nanti. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saya ingin mengajak lewat firman Allah saat ini. Tuhan jamah mulut saya, Tuhan jamah perkataan saya, jamah lidah saya ini Tuhan, supaya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Tuhan Yesus mengajarkan, bahkan kata-kata sejenis sialan, maaf ya, tanda petik sialan, itu sia-sia. Kata-kata apa lagi saudara? Ya, dungu nggak boleh diungkapkan saudara, karena mengandung kuasa. Kita kalau marah sama anak, bego lu, maaf ya, bego lu, itu yang seperti itu sia-sia. Nanti berkuasa kan mulut kita, nanti jadi bego bener ini anak kita.
Kalau terceplos seperti itu, cabut kata-kata. Oh Tuhan, saya cabut kata-kata saya. Harus dijaga kata-kata. Ini yang namanya, kata firman Tuhan, perkataan sembarangan, perkataan kotor, perkataan sia-sia atau sembarangan. Kita kan sembarangan ngomong. Haleluya, puji Tuhan. Jamah mulut kami Tuhan, sehingga mulut kami ini menjadi mulut yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami tolak, kami buang semua perkataan kotor dari mulut kami ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa membuang perkataan sia-sia dari mulut kami. Saya sedang berdoa untuk kita semua, dan saudara juga bisa berdoa untuk diri saudara sendiri. Tuhan, jamah mulut saya. Tuhan, jamah perkataan lidah saya ini Tuhan, supaya tidak keluar perkataan sembarangan, tidak keluar perkataan kotor, tidak keluar perkataan sia-sia, tidak keluar kata-kata makian dan lain sebagainya. Tapi biarlah yang keluar dari mulut saya ini adalah kata-kata yang menjadi berkat, kata-kata yang menyenangkan, memuliakan Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sedang menjamah hidupmu saat ini. Tuhan sedang menjamah mulut kita, perkataan kita. Haleluya. Silakan saudara banyak berkata-kata, tapi pikirkan dulu. Silakan saudara banyak berkata-kata, tapi biarlah kata kalimat saudara itu menjadi berkat dan mendatangkan berkat buat diri saudara dan terlebih buat orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya selesaikan saja ini bagian kuasa perkataan saudara, ya. Nah, kita lanjut sedikit saudara. Bagaimana supaya perkataan kita ini mengandung kuasa, ya? Bagaimana supaya perkataan kita ini ada kuasa? Yang pertama kan apa? Kita berdoa, ya, kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah mulut kita ini, ya. Tuhan menjamah mulut kita. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah mulut kita, ya. Nah, selanjutnya saudara, yang kedua, bagaimana supaya mulut kita ini berkuasa. Nah, kita buka di dalam Yeremia 1, Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1, haleluya, puji Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 9. Yeremia pasal 1 ayat 9. Yeremia pasal 1 ayat 9. Yeremia 1 ayat 9. Kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Amin, puji Tuhan. Bagaimana supaya mulut kita ada kuasa? Nah, setelah kita menerima jamahan Tuhan, menjamah mulut kita, yang kedua, Tuhan akan menaruh perkataan-perkataan firman-Nya di mulut kita. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Perkataan-perkataan yang dikehendaki oleh Tuhan, perkataan-perkataan yang menurut maunya Tuhan, perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Jadi saudara, hanya kepada mereka yang mulutnya dijamah Tuhan, selanjutnya dari mulutnya ini akan ditaruh oleh Tuhan perkataan-perkataan menurut firman Tuhan, perkataan-perkataan yang dari Tuhan, yang akan Tuhan berikan melalui mulut kita, perkataan-perkataan firman Tuhan yang menurut kehendak Tuhan, yang tentu ukurannya itu adalah firman Tuhan. Jadi saudara, bagaimana supaya mulut kita ini berkuasa, perkataan kita berkuasa? Nah, perkatakan perkataan-perkataan yang menurut firman Tuhan, maksudnya. Perkataan-perkataan apa itu? Perkataan-perkataan positif. Perkataan apa itu? Perkataan yang membangun. Perkataan apa? Yang menjadi berkat untuk orang lain. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sebab itu keluarlah kata-kata
positif dari mulut kita. Kalau engkau sakit, katakan aku sembuh. Aku sembuh. Itu kata positif, saudara. Ya. Itu perkataan firman Tuhan yang Tuhan taruh di mulut kita. Kalau saudara lagi lemah, Tuhan, saya kuat. Saya kuat. Ya. Itu kata-kata positif. Ya. Kalau saudara rasanya tidak ada jalan keluar, Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Kalau lagi susah, Tuhan, saya pasti dihiburkan. Nah, ini kata-kata firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, yang saya percaya Tuhan taruh di hati dan mulut kita. Haleluya. Perkataan yang mendatangkan berkat, bukan hanya untuk kita, untuk orang lain. Kalau anak saudara bandel, ya saudara perkatakan, anak saya dengar-dengaran nih. Anak saya pasti jadi dengar-dengaran. Itu berkuasa loh saudara mengatakan itu. Jangan anak saudara bandel, saudara, oh memang nakal ini anak ini. Apalagi kata keluar lagi kata sia-sia, maaf saya petik sebentar, brengsek ini orang ini. Nah, jangan keluarkan kata-kata seperti itu. Bodoh anak saya ini, enggak boleh. Kadang-kadang kita juga enggak sadar, kita ngatain kepada orang, itulah anak saya ini bodoh bener. Aduh, itulah anak saya ini kok nakal sekali. Nah itu saudara, buang kata-kata seperti itu. Tuhan tolong anak saya jadi baik, anak saya jadi dengar-dengaran, anak saya patuh, anak saya pintar, apalagi saudara, dan lain sebagainya. Kata-kata firman Tuhan itu kata-kata positif, keluarkan dari mulut kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan perkataan kita ini berkuasa, saudara yang kasih dalam Tuhan, amin. Saya tidak menjelaskan lebih jauh lagi, saudara, ya. Nah yang ketiga, kita lihat ayat 12. Ayat yang ke-12. Yeremia 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. 2, 3 baca sama-sama. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Amin. Baik sekali penglihatanmu, kata firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab, perhatikan kalimat ini, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tidak hanya menaruh perkataannya dalam mulut kita, tapi dia siap melaksanakan firman-Nya itu. Maksudnya apa saudara? Ketika kita lemah, kita katakan aku kuat, maka siap sedialah saudara, kuasa firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Kita yang lemah akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Kalau saudara dengan sungguh-sungguh minta Tuhan jamah mulut saudara, maka Tuhan akan perkatakan dalam mulut saudara, engkau sembuh karena waktu itu engkau sakit, maka siap sedialah Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan menggenapkan firman-Nya itu saudara dalam hidup kita. Haleluya. Kalau engkau ada menghadapi jalan buntu, Tuhan ada jalan keluar. Katakan dari mulut kita, Tuhan pasti keluar, ada jalan keluar. Nah saudara, siap-siaplah untuk Tuhan melaksanakan firman. Itu apa yang keluar positif, kata-kata positif dari mulutmu. Siap-siaplah untuk engkau alami kuasa Tuhan itu. Haleluya. Itu kata firman Tuhan. Tuhan jamah mulut kita, Tuhan kasih kata-kata firman Tuhan, dan kemudian Tuhan jawab, Tuhan melaksanakan firman-Nya itu dalam hidup kita. Amin, haleluya. Saudara yang sedang bergumul dengan anak saudara, mungkin karena dia suka melawan saudara, atau saudara dia tidak patuh, mari mulai belajar dari saat ini. Katakan dia akan menjadi anak yang patuh. Dia akan menjadi anak yang dengar-dengaran. Dalam doa saudara-saudara, berdoa, Tuhan jadikan anak saya patuh dengar-dengaran, dan siap-siaplah Tuhan akan melaksanakan firman-Nya kepada kita. Amin saudara, haleluya. Dan masih banyak lagi mungkin pergumulan saudara yang lain. Katakan kata-kata positif, kata-kata iman. Kata Paulus, kata-kata iman dari mulut kita. Kemudian percayalah, ya, siap-siaplah Tuhan melaksanakan firman-Nya atas kita. Ya, amin. Apa yang keluar dari mulut kita itu akan terwujud nanti saudara, ya, puji Tuhan, dengan iman, dengan iman. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi ada 3 hal yang saudara renungkan. Bagaimana supaya perkataan kita berkuasa, bagaimana supaya mulut kita ini berkuasa menghidupkan. Pertama saudara, minta Tuhan jamah mulut kita.
Nah, Tuhan jamah artinya ada kesediaan dari kita untuk bertobat. Nah, yang kedua, Tuhan akan memberikan perkataan. Jadi keluarkan perkataan firman Tuhan, perkataan yang menurut firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan melaksanakan firman-Nya dalam hidup kita. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Amin, amin, Terima puji kasih, Tuhan. firman. Haleluya, haleluya, Terima haleluya. kasih Yesus. Haleluya, dari mulut kami ini Tuhan ada perkataan-perkataan yang berkuasa. Puji Tuhan, amin. Firman-Mu Tuhan Kau laksanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin, 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 amin. Ya. Amin, amin. Terima Amin, kasih, amin, amin, Tuhan. puji Tuhan. Terima kasih buat firman. Makasih Tuhan. Oh Yesus, mampukan kami Tuhan untuk kami menjaga mulut kami. Ya Bapa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, amin. Ku yakin saat kau berfirman. Katakan dengan iman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh berkat-Mu. Katakan ku aman, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Amin. Hidupku, amin, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, amin, dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan disembuhkan dan disembuhkannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan sedang memulihkan kita, Tuhan sedang menjamah kita. Haleluya. Kami datang kepadamu pagi hari ini untuk kami menaikkan doa kami kepada Engkau. Yesus, Terima Engkau kasih. sungguh baik Bapa. Makasih Tuhan. Terima kasih, Terima Bapa. kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tinggal di dalam hati pikiran kami Tuhan. Dan kami mau melaksanakan, kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oh, yang melaksanakan firman-Mu, yang melakukan Puji firman-Mu Tuhan. Tuhan. Kami siap sedia Tuhan untuk Kau bentuk kami. Amin. Untuk kami Tuhan, oh, mengatakan hal-hal yang berkenan di
di hadapan-Mu, perkataan-perkataan positif yang membangun orang banyak, Tuhan. membangun orang lain, perkataan-perkataan yang menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai Tuhan lidah bibir mulut kami, untuk kami terus Tuhan berdoa, untuk kami Tuhan mengatakan hal yang berguna Tuhan, terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Pakai kami terus di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, saatnya Tuhan kami akan berdoa syafaat, khususnya Tuhan untuk pergumulan Tuhan, doa syafaat bagi bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan sedang menghadapi hal-hal Tuhan yang Tuhan, yang masalah-masalah yang dapat Tuhan mempengaruhi kami Tuhan. Tapi kami terus Tuhan untuk tetap bersatu hati, berdoa, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Saatnya kami mau berdoa Tuhan untuk Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk melakukan Tuhan pelaksanaan pemberian Tuhan vaksin imunisasi COVID-19, agar nantinya tidak terjadi kaos karena Tuhan Yesus terjadi Tuhan siapa dulu yang akan disuntik dalam imunisasi COVID ini. Tuhan kami berdoa supaya Engkau berikan hikmat kepada pemerintah dalam pelaksanaannya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau terus berikanlah semangat kepada Indonesia Tuhan dalam membangun Tuhan Indonesia, khususnya kepada Bapak Presiden dan kabinetnya, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini yang cukup berat Tuhan dan menguras pikiran, supaya pemerintah Tuhan dapat memulihkan perekonomian Indonesia. Tuhan yang sedang menurun, kami berdoa Tuhan Kau pulihkan perekonomian Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Engkau memulihkan perekonomian Indonesia, Engkau membangkitkan lagi semangat Tuhan dari pejabat-pejabat pemerintah kami dalam Tuhan melaksanakan Tuhan Tuhan pelaksanaan pemulihan ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Engkau melindungi anak-anak Indonesia dari perebutan radikalisme dan terorisme, baik itu melalui media sosial maupun melalui keluarga mereka, pertemanan, lembaga keagamaan. Kami berdoa Bapa supaya paham radikalisme dan terorisme ini tidak berkembang di Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau melindungi anak-anak Indonesia dari perebutan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan, khususnya Tuhan anak-anak Tuhan yang belum percaya kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tidak izinkan untuk paham ini Tuhan, radikalisme dan terorisme ini untuk berkembang di Indonesia. Kami tidak izinkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau memberkati Indonesia, dan kami percaya Kau menyinari Indonesia dengan wajah-Mu Tuhan, dan Kau akan bangkitkan kembali Indonesia, Kau akan membangun Indonesia dengan penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini juga kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, dan Kau tumpangkan tangan pada bagian yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami berkatakan yang sakit Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan Tuhan, bangkitkan semangat anak-anak-Mu yang sakit, untuk mereka Tuhan menjadi sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya ada yang sakit dalam untuk pasien COVID-19, saat ini kami berdoa Tuhan Kau terus sembuhkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kau pulihkan pasien-pasien COVID-19 ini yang lebih banyak yang sembuh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kau terus Tuhan pakai tangan-tangan dokter, perawat yang menangani pasien ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi, dan kami percaya Tuhan pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan kami kuat, kami sehat di dalam Engkau, dan anak-anak-Mu saat ini Tuhan sehat kuat di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, gereja-Mu khususnya Tuhan akan menghadapi besok
untuk Tuhan. ibadah sepanjang Ya, minggu pelayanan besok. besok, Kami Tuhan. berdoa Tolong kami Tuhan, hamba Kau berkati, Tuhan. Kau berikan Tuhan, hikmat tolong Tuhan, benar Kau hikmat. curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi Amin, hamba-hamba amin, ini amin, Bapa, amin. para Puji Tuhan. pelayan-pelayan yang Amin, amin. melayani Engkau, Firman Tuhan. sucikan, kuduskan Rapikan mereka, semua dengan berikan kuasa hikmat Roh marifat-Mu Tuhan, urapan-Mu, Jesus, jamaah-Mu di sucikan, dalam kuduskan, nama Tuhan layakan kami Yesus, di dalam nama sehingga Tuhan pelayanan Yesus sepanjang ibadah minggu Dalam Bapa nama Tuhan boleh Yesus menjadi Kristus. ibadah yang Dalam berkenan nama di Tuhan hadapan-Mu, Yesus Kristus. dan Dalam Kau nama- menjamah setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, bangkitkan Amin, iman amin. mereka, semangat Puji mereka, Tuhan, puji bangkitkan Tuhan. roh mereka supaya menyala-nyala di dalam Engkau, Benar, Tuhan. di dalam Amin. beribadah kepadamu Bapa. Benar. Baik yang masih melaksanakan Amin. secara Amin. online, kami berdoa di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Kau Tuhan memimpin Yesus. ibadah dari awal Dalam hingga nama akhirnya, Tuhan Yesus. supaya ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Terima kami kasih, percaya Tuhan. Tuhan, Amin, berkat-berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami, berkat dari Abraham, Ishak, Yakub Amin, 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 melimpah amin, atas amin. kami Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yes, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib memuji kebesaran-Mu. Mari katakan dengan sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Oh, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Katakan how great Thou art. Great Thou art. Oh, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Sekali lagi, kami memuji kebesaran-Mu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan ucapan syukur, segala kemuliaan ada bagi Tuhan. Kita siap memasuki hari ini dengan penuh sukacita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Ajaib, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Gembala Agung yang baik, Kepala gereja kami, yang sudah menolong kami, yang sudah memberkati kami, dan akan terus menyertai kami. Kami bersyukur, terima kasih. Siaplah kami masuk melangkah di hari ini dengan semangat yang baru, sukacita yang baru, untuk meraih semua janji berkat Tuhan, mujizat Tuhan, karya Tuhan terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, kemana kami pergi dan berada. Tuhan lindungi kami. Segala kuasa sakit, penyakit apapun bentuknya, termasuk virus corona, kami hancurkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terlindungi, keluarga kami Tuhan jaga, pelihara dan lindungi kami semua. Kami aman bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Boleh saudara angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jesus reigns, seven time go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. Amen.